Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya rame bener nih. Ada yang di ujung sono, di ujung situ. Ya Allah, kalau bisa deketan Pak ya, mohon maaf. Maju saja, ngereng. Majuan ya Allah, minta maaf ya. Saya bingung nih, banyak banget nih, kanan, kiri, depan, belakang. Ribuan. Hah? Ribu. Iya, Masya Allah. Majuan ribuan lah. Majuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan hamidin. Hamdan yakunu lana dhukhran 'inda rabbil alamin. Alladhi ja'ala qa'im wahtassa Musa karim wa samma habibahu bismihi ar-rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adzim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sahibil a'zam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala man ala silkihil intadam amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi amma ba'd. Alhamdulillah faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin minassajidin minasyakirin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin ahibba'il kiram, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para hadirin wal hadirat, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua hadirin dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para hadirin wal hadirat semuanya, wabil khusus Masya Allah ini banyak banget para habaib, para al-baitin Nabi, para anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah kita duduk bersama mereka, kelak suatu saat akan menjadi jembatan yang menyambungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak banget nih, tapi harus saya sebutin satu persatu biar barokahnya nambah. Kalau di jamak bisa para habaib, cuman saya pengen sebutin satu persatu. Ya, ini majelis cuma sebulan sekali doang. Iya, sebulan sekali itu berarti kita ketemu 720 jam sekali. Karena satu hari 24 jam, 24 kali 30, 720 jam. Jadi saya sebutin biar barokah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya ta'zimi, Al-Habib Hamzah bin Segaf As-Segaf, yang Masya Allah barusan beliau membacakan maulid dan suaranya sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, ada Al-Habib Syekh bin Alwi Ba'abud Matta'anallahu bih, ada Al-Habib Yusuf Al-Mutahhar, ada Al-Habib Adil bin Abdullah Al-Jufri, ada Al-Habib Lutfi bin Abdullah Al-Jufri, ada Al-Habib Taha bin Abdullah Al-Jufri, ada Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Jufri. Komplit ini, maka ada ya saudara, Masya Allah, tambah barokah lagi insya Allah. Ada Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Kaf, adalah Habib Usman bin Nuh Al-Khirin. Masya Allah. Yang saya hormati, yang saya muliakan juga, tidak lupa yang saya ta'zim, yang saya cintai, saya punya mertua Al-Habib Naufal bin Yahya Al-Gadri Matta'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau
beliau. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, saya punya ipar Al Habib Muhsin Al-Kaf mata'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Juga yang tidak lupa saya hormati, saya muliakan Sahibul Bait, tuan rumah. Namanya Masya Allah nih, Bapak Kian Santang mata'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Juga kelupaan ini, satu habaib lagi belum saya sebut, kayaknya nggak afdal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai adalah Habib Abu Bakar Maulad Dawilah. Makanya saya minta dicatat, teman, nggak ada catatannya. Saya minta maaf ya Allah. Ada lagi nih saya, Habib Syekh bin Ali Ba'bud sudah. Masya Allah. Juga bapak-bapak semua, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, saya minta maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir kepada beliau-beliau sekalian. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga kita berkumpul ini malam mengenang 7 harinya Haja Sulimah. Betul. Mudah-mudahan barakah ini majlis. Allahumma ja'alha raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kuburannya daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini buat tokoh masyarakat, buat sesepuh, saya minta maaf kalau ada yang nggak kesebut ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir kepada antum sekalian. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, udah 5 menit nyebut aja tuh. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, araduka alayya a'malu ummati, in wajadtu khairan fahamidullah, fa in wajadtu ghaira dhalik fastaghfartu lahum. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak kita satu waktu ngambil sebentar aja, ngambil waktu sebentar, enggak banyak, untuk merenung kira-kira kita punya diri ini pantas atau tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad? Sebentar aja, nggak lama. Pernah nggak kita merenung diri yang penuh maksiat ini, diri yang penuh dosa ini, dapat memandang wajah yang paling agung yang Allah ciptakan, baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Pernah nggak kita merenung demikian? Dari banyaknya dosa-dosanya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, araduka alayya a'malu ummati. Saya ini tahu semua amalan-amalnya umat saya tuh, saya tahu. Yang dilakukan umatku tiap hari, aku tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, araduka alayya a'malu ummati. Setiap hari Allah perlihatkan kepadaku amaliyah, keseharian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi mengatakan apa? In wajadtu khairan fahamidullah. Kalau aku dapati, aku saksikan umatku lagi melakukan sebuah ketaatan, sebuah kebaikan, sebuah amal soleh, fahamidullah, aku bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in wajadtu ghaira dzalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya saksikan saya punya umat sedang bermaksiat, sedang melakukan sebuah dosa, fastaghfartu lahum, maka aku mintakan ampun kepada Allah buat mereka. Jadi kata Nabi, yang kita lakukan maksiat secara terang-terangan, Nabi melihat. Juga yang kita lakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, Nabi pun menyaksikan. Kira-kira kita pantas nggak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab Dalilul Falihin, juz kedua, sarah daripada sarah hadis Riyadhus Shalihin, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya beliau, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Beliau ini terkenal induh sautu jamil, memiliki suara yang indah luar biasa suaranya, munsyid beliau.
Nabi SAW satu waktu memerintahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di hadapannya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Ibn Mas'ud, ikra alayya Al-Quran. Wahai Ibn Mas'ud, bacakan di hadapanku saat ini Al-Quran. Kata Ibn Mas'ud, sahabatnya Nabi bingung. Ya Rasulullah, akra'u alaika wa alaika unzil. Aku membacakan Al-Quran di hadapanmu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Apakah pantas ya Rasulullah? Faqala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, kata Nabi. Aku ingin mendengar daripada selainku, kata Nabi. Karena perintah dari Nabi, sahabat nggak bisa nolak. Karena dikatakan al-imtithalul amr khairun minal adab. Perintah itu lebih baik sekalipun daripada adab. Tanpa panjang lebar, fadara'tu ilaih, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, maka aku bacakan Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad. Baca bismillah, ya, baca ta'awud sebelumnya, bismillah, Al-Fatihah selesai, baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, sampai akhir Ali Imran, akhir habis. Sampai kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fadara'tu ilaih hatta ji'tu ila hadhil ayah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai ayat itu, Pak, kata Nabi bilang ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, faqala hasbukal an ya Ibn Mas'ud, udah cukup sampai itu ayat aja, jangan diterusin. Kata Abdullah bin Mas'ud, faltafattu ilaih, faltafat ay bermakna aku menoleh ke wajahnya Nabi Muhammad. Fa idza ainahu tadrifan, aku melihat di pipinya Nabi, fi khaddih, di pipinya Nabi Muhammad itu banjir dengan air mata. Dan Nabi mengatakan, udah cukup ya Ibn Mas'ud, sampai situ aja, jangan diterusin lagi ayatnya. Tahu maknanya apa, Pak? Dari Al-Baqarah nggak disuruh berhenti, terus nggak disuruh berhenti. Ali Imran nggak disuruh berhenti, banyak tuh, sudah berapa juz. Pas ayat tadi, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, itu Nabi nggak kuat. Artinya tahu apa, Pak? Kelak Nabi Muhammad akan dibangkitkan dan dijadikan saksi bagi setiap umatnya, baik umatnya yang taat maupun yang durhaka. Kalau menjadi saksi bagi umatnya yang taat, Nabi bahagia, senyum doang, enak dilihatnya. Tapi Nabi nangis gak kuat ketika harus menjadi saksi bagi umatnya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya, wallah, demi Allah, Nabi gak ridho ada satu di antara kita yang masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalik dikatakan oleh para ulama, ta'fil ilah wa anta tudhiru hubbahu, hadza la amri fil qiyasi badi'u, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbul muti'u. Kata para ulama, kita ngaku cinta sama Nabi, tapi Nabi ke depan, kita ke belakang, kadang cinta kita palsu kepada Nabi. Kita ngaku cinta sama Nabi, Nabi ke kanan, kita ke kiri. Tetap cinta kita dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku cinta sama Nabi, Nabi ke atas, kita ke bawah. Kadab, kita punya cinta dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Ngaku cinta sama Nabi, tapi berpaling dari syariatnya Nabi, keluar dari jalannya Nabi Muhammad. Cinta kita adalah dusta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dikatakan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau mau cinta, dapat cintanya Allah, wajib dapat cintanya Nabi Muhammad. Kalau mau dapat keridhaannya Allah, wajib dapat keridhaannya terlebih dahulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, dalam Al-Quran Allah katakan, iyyasa yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana dzalika 'alallahi qadira. Ini Allah udah kesel banget, Pak, sama kita. Udah kesel banget sama maksiatnya kita. Iyyasa yudhibkum ayyuhan nas. Kalau Allah enggak maha pengasih, maha baik, kita udah dihancurkan sama Allah. Wa ya'ti bi akharin, diganti dengan hamba yang jauh lebih baik lagi. Iyyasa yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana dzalika 'alallahi qadira. Mampu, Allah maha mampu. Kita dihancurkan sebab udah kesel banget sama kita punya maksiat, diganti sama hamba yang lebih baik. Tapi Allah enggak seperti itu. Apa kata Allah dalam firman yang lain?
Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hamba-hambaku bahwa aku maha pengasih, maha penyayang, maha pecinta. Tapi ingat, masih di ayat yang sama, belum ayat yang lain, masih sambungan ayatnya. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi beritahukan juga kepada hambaku, aku punya siksa begitu pedih. Al-jannatul haq falaysa narul haq. Saya mau tanya Pak, Allah betul ciptakan surga, apakah Allah tidak menciptakan neraka? Al-jannatul haq, surga benar adanya bagi siapa hambanya yang bertakwa, bagi siapa umatnya Nabi yang bertakwa, dan neraka bagi siapa daripada hamba Allah umat Nabi yang durhaka kepada Allah dan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, manusia hidup gak lepas dari 3 hal. Gak lepas Pak, siapapun, gak mandang jabatannya, kekuasaannya, tahtanya, mau dia presiden, wakil presiden, sampai rakyat jelata, gak ada bedanya. Manusia hidup gak terlepas dari 3 hal. Apa yang pertama? Nahnu min turab wa ya'ish fawqa turab wa ya'ud ila turab. Semua manusia hidup dalam 3 hal. Nahnu min turab, kita berasal semuanya dari tanah. Nabi Adam bin Fen, kita punya Nabi Adam dari mana asalnya? Dari tanah. Kalau begitu kita semua berasal dari tanah. Wa ya'ish fawqa turab, kita hidup di mana Pak? Di atas tanah Pak. Wa ya'ud ila turab, akan datang suatu masanya, akan datang suatu waktu kita kembalinya juga ke tanah Pak. Kemana lagi? Ke langit? Ke tanah. Berasal dari tanah, hidup di atas tanah, kembali ke tanah. Saya mau tanya lagi Pak, ada perbedaan antara ukuran kuburan kita sama kuburannya pejabat? Kalau pejabat, presiden, kuburannya kalau pas meninggal 10 kali 10 meter. Ada begitu Pak? Terus kalau kita 1 kali 2 meter misalnya? Gak ada. Wah, kematian gak mandang waktu. Ada gak kematian ini yang pejabat-pejabat belakangan matinya, yang rakyat duluan? Ada begitu Pak? Yang ganteng belakangan matinya, yang jelek duluan? Ada begitu? Gak ada. Oh, yang putih belakangan, yang hitam duluan? Ada begitu Pak? Yang mancung belakangan matinya, yang pesek duluan? Ada begitu Pak? Gak mandang kematian. Kata Allah dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Kalau udah kematian datang, ke lubang semut pun kita bersembunyi di situ, kita akan mati. Dan kita gak ada yang tahu Pak umur sampai kapan. Saya datang Pak dari Bekasi, kurang lebih bisa kita katakan Jakarta Bekasi setengah jam bedanya. Saya insya Allah hari Jumat pulang ke Bekasi, perjalanan lebih kurang 14 jam naik bis. Saya bisa bilang sama Bapak, insya Allah Jumat saya pulang, perjalanan 14 jam, Sabtu jam 2 pagi saya udah sampai di rumah saya. Insya Allah saya masih hidup. Saya boleh mengatakan demikian. Tapi kalau saya katakan di hadapan antum semua, nanti Jumat saya pulang, Sabtu pasti saya jamin saya masih hidup sampai rumah saya. Ada yang bisa jamin nyawanya orang, umurnya orang? Pak, ada orang datang sama saya kira-kira 5-6 bulan yang lalu. Tujuannya baik, niatnya baik. Dia bilang sama saya, Habib, doakan insya Allah 20 tahun ke depan, di usia saya 40 tahun, saya akan istiqomah di dalam 2 hal. Yang pertama, saya akan istiqomah di dalam ibadah. Yang kedua, saya akan istiqomah di dalam meninggalkan maksiat. Saya tanya, umur kamu berapa? Saya 20 sekarang, Beb. Umur 20 tahun lagi berarti 40 tahun saya mau istiqomah dalam 2 hal. Saya bilang, kalau kayak antum semua, surga penuh, neraka gak ada. Dia yang ngatur umur. Luar biasa tuh, dia yang ngatur umur. Ya, kata Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, ma fawqa turab turab. Yang ada di atas tanah, kelak akan kembali kemana? Ke tanah. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, beliau mengatakan dalam gubahan syair hadrahnya, beliau katakan apa? Fal mautu atin an garib, kullu lahu minhu nasib. Man kana danin aw nasib, fahuwa musibah amma. Thumma idza mutta atuk wa ghassaluk wa kafanuk wa sayyuk wa alhaduk wa sirta jifa khamah. Kata Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, beliau bilang, orang yang paling bodoh adalah orang yang menyangka kematian jauh.
Padahal fal mautu atin an qarib, kematian nggak jauh, dekat Pak. Dekat banget. Kita semuanya Pak tinggal nunggu apa? Giliran. Udah itu yang kita tunggu. Wah kata Sayyidina Anas bin Malik, sahabatnya Nabi Muhammad, beliau katakan tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal di dunia ini selain sesuatu yang ada di dalam hatinya kita. Apa yang ada dalam hati kita? Mahabbah. Apa itu mahabbah? Kecintaan kepada siapa? Baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Pak, saya tanya sekarang, pemuda-pemuda sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di luar nongkrong apa di masjid? Di mana Pak? Pemuda-pemuda sekarang lebih lengket tangannya dengan handphone daripada dengan Al-Quran. Jadi kejadian sudah. Kita punya pemuda begitu. Banyak nggak Pak? Yang main judi banyak, yang zina banyak, banyak maksiat banyak. Itu sebabnya satu Pak. Banyak sebabnya, tapi sebab utamanya karena di hati mereka tidak ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada satu orang lagi mabuk megang botol, kalau dituang dijadikan tetesan, itu berapa tetes Pak? Banyaknya, banyak banget. Satu botol full khamar, arak. Kalau dijadikan tetesan, itu bukan 1-2 tetes, banyak Pak. Sedangkan satu tetesnya yang masuk ke tubuhnya adalah satu goresan di hati Nabi Muhammad. Itu orang yang hobi dengan apa? Dengan mabuk-mabukannya. Orang yang hobi dengan zina. Satu sentuhan dengan yang bukan mahramnya Pak. Banyak sentuhan lagi, satu sentuhannya adalah goresan yang dia gores di hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Pak, orang yang suka main judi juga taruhannya 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Rp1 Pak adalah goresan yang digores di hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Nasaihul Ibad Alal Munabbihati wal Isti'dadi li Yaumil Mi'ad li Syekh Imam An-Nawawi diceritakan Pak, ada seorang pemuda hobinya maksiat, bunuh sama maksiat luar biasa. Tiada hari tanpa bermaksiat kepada Allah. Bahkan diamnya dia maksiat Pak. Dia lagi diam, dia maksiat. Gimana? Hatinya kemana-mana. Ntar malam saya mau kemari, ntar malam saya mau berbuat ini, ntar malam saya mau berbuat ini. Udah luar biasa sudah maksiatnya kepada Allah. Tiada hari tanpa bermaksiat. Ini di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Orang kampungnya pada takut Pak. Anak-anak pemudanya ntar terbawa sama dia karena hobinya mabuk, zina, judi, hobinya maksiat. Takut anak-anaknya, ini orang kampungnya takut anak-anaknya kebawa. Mendingan kita habisin aja dah, kita bunuh aja dah nih orang. Satu waktu di kampungnya sepakat Pak musyawarah untuk ngabisin ini pemuda yang ahli maksiat. Datang waktunya, tanggal sudah ditentukan, jam sudah ditentukan, ya, waktu sudah beres semua. Pemuda ini lagi lewat, habis dikeroyok sama orang kampungnya, mati Pak. Wa yarmuna ilal madzbalah. Bukan cuma dikeroyok mati, dilempar ke tong sampah Pak. Saking udah keselnya. Dilempar kemana? Ke tong sampah. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam di dalam tidurnya dapat bisyarah dari Allah. Ya Musa, ada seorang hambaku yang mati dikeroyok oleh orang kampungnya. Maka aku perintahkan engkau, kata Allah kepada Nabi Musa, untuk mengurusi jenazahnya. Nabi Allah Musa bingung, tapi karena perintah dari Allah, dicari itu pemuda. Ada benar di tong sampah Pak, udah mati dikeroyok sama orang kampungnya. Karena perintah dari Allah, ini orang ahli maksiat Pak, matinya pun dikeroyok, dilempar ke sampah. Tapi yang ngurusin jenazahnya seorang Nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimandiin sama Nabi Musa, dikafanin, disolatin, dikuburin. Seorang Nabi Pak, ini orang ahli maksiat, punya amalan apa dia Pak? Luar biasa banget. Nabi Musa walaupun menjalankan perintah Allah, tapi di hatinya masih ada bingung. Ini pemuda memang ahli maksiat banget, sampai dia mati dikeroyok sama orang kampung. Udah kesel banget sama dia. Tapi aku seorang Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengurus jenazahnya. Dia punya amalan apa?
karena masih dalam kebingungan dapat bisyarah lagi di dalam mimpinya Nabi Musa. Allah mengatakan, ya Musa, tahukah pemuda yang engkau urusin tadi? Dia pemuda yang tiap hari membuat murka kepadaku. Aku udah murkanya luar biasa, kata Allah. Tapi ada satu amalan yang membuat kemurkaanku itu hilang seketika. Aku tidak peduli lagi dengan maksiatnya. Aku tidak peduli lagi dengan dosa-dosanya kepadaku. Kata Nabi Musa, apa ya Rob? Amalan apa yang dia punya? Satu waktu, ini pemuda lagi mabok. Hobinya maksiat Pak. Lagi mabok, jalan di satu kampung. Ngelihat, daripada kitab Tauratnya Nabi Musa, banyak lembaran-lembaran, satu lembar terjatuh Pak. Di jalanan, kececer bahasa kitanya. Apa bahasa Maduranya kalau kececer? Hah? Keceran. Ya, jatuh kececer Pak. Ini pemuda lagi mabok. Dilihat kertas yang jatuh, ada tulisan Muhammad. Ini pemuda ahli maksiat Pak. Tapi dia nggak ridho. Ini nama, kayaknya nama yang begitu agung. Saya nggak ridho. Nama ini ada di bawah. Sehingga dicium Pak nama Muhammad di lisan pemuda yang ahli maksiat ini dan diletakkan di atas. Berkat ini Pak, Allah nggak peduli dengan dosa-dosanya. Kenapa? Sebab mahabbah, cinta di hatinya kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, itu nama Muhammad sampai ke lisannya doang Pak, dicium. Gimana nama Muhammad, nama Ahmad terukir di dalam hatinya kita Pak. Sungguh luar biasa. Dan kita bukan ahli maksiat, insya Allah. Kita ahli ibadah. Luar biasa lagi. Insya Allah tidak diragukan lagi kita akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Maulid Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji, beliau katakan, wa ya'sibu ala batnihi al-hajara min al-ju' wa qad utiya mafatihal khazain al-ardiyah. Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak sekali dua kali, berkali-kali Pak ngeganjal perutnya dengan batu karena menahan lapar. Pernah satu waktu lagi sholat dengan beberapa sahabat, selesai sholat, salah seorang sahabat ini memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, sepertinya ada suara yang saya dengar, yang kami dengar dari tubuhmu. Dibuka perutnya Nabi, ternyata ada tali yang diikat, ada beberapa batu kerikil. Kata Nabi, ya aku ganjal perutku ini dengan batu karena aku lagi menahan lapar. Sahabat semuanya nangis Pak, bilang, ya Rasulullah, adakah kalau engkau meminta kami tidak kabulkan permintaanmu? Adakah jika engkau meminta sesuatu aku tidak berikan sesuatu tersebut? Kata Nabi SAW, beliau ini pemimpin, saya ini pemimpin, gak mau saya nyusahin saya punya rakyat. Kira-kira pemimpin semacam Nabi ada gak? Sebaik-baik pemimpin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganjel Pak perutnya sama batu guna menahan laparnya beliau, bukan sekali dua kali, berkali-kali. Dan dikatakan waqad utiya mafatihal khazainil ardiyah, satu-satunya makhluk yang diberikan oleh Allah kunci surga cuma Nabi Muhammad, tapi nggak akan dibuka itu surga Pak sebelum kita semua ikut di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan lapar berkali-kali Pak. Itu Nabi. Kalau kita umatnya mengenyangkan perut, nggak peduli dari sesuatu apa itu, halalkah apa haram, hak atau batil, hitam atau putih, nggak peduli. Yang penting perutnya kenyang. Waliyadzubillah, tsumma naudzubillah. Nabi Muhammad berkali-kali menahan lapar. Emang zaman kita ini Pak, zaman yang dikhawatirkan Nabi udah terjadi. Kenapa? Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan kaum Ansor dan beberapa sahabatnya. Nabi katakan, "Fawallah," sampai menyebut qasam atas nama Allah. Apa kata Nabi Muhammad? "Fawallahi mal faqru ahsa alaikum, walakinni ahsa antum saqa alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikum kama ahlaktahum." Aku tidak khawatir setelah wafatku kalian mati kelaparan, enggak. Dan aku khawatirkan kalian berebut, bahkan saling membunuh di dalam mencari apa? Dunia. Di dalam mencari apa? Jabatan. Itu yang dikhawatirkan sama Nabi Muhammad. Terjadi Pak sekarang. Bapak semua kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Pak, khulafa itu ada 4. Ya, dan kita tahu ada berapa? Ada 4.
meninggalnya terbunuh. Sayyidina Utsman terbunuh, maktul. Sayyidina Umar maktul, lagi sholat dibunuh sama Ibnu Muljam, lah sama Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi keluar sholat subuh dibunuh sama Ibnu Muljam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq salah satu sahabat yang meninggal dalam keadaan sakit. Dan sakitnya sebab apa? Rindu. Rindu kepada siapa? Tidak lain dan tidak bukan kepada baginda Nabi Muhammad. Ini Pak, satu waktu Pak, ini Sayyidina Abu Bakar berjuang bersama Nabi, melihat wajah Nabi berkali-kali. Ada yang udah melihat wajah Nabi di antara kita, yang udah mimpi Nabi. Mudah-mudahan berkah majelis ini dapat kita mimpi Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa Pak, berjuang bersama Nabi, sholat makmum sama Nabi. Bahkan yang menemani hijrah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat bukan dibunuh, tapi sakit disebabkan rindu kepada Nabi Muhammad. Satu waktu Pak, terakhir sebagai penutup, beliau lagi termenung Pak, tafakur. Lagi duduk di depan rumahnya, ada beberapa pohon. Ada beberapa pohon, 3-4 pohon di hadapannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Lagi berenung, datang seekor burung Pak, nancap, nemplok di satu pohon. Setiap pohon ada buahnya. Lagi tafakur merenung, datang seekor burung, nemplok di satu pohon, dia makan buahnya. Nemplok lagi ke pohon yang lain, ada buahnya juga, dimakan. Ke pohon yang lain, ada buahnya, dimakan. Begitu muter di burung. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tuba laka yatir, tatir fataku ala sajar, thumma ta'kul minas samar. Thumma tatir, thumma taku ala sajar, thumma ta'kul minas samar. Ma alaika hisab wala adab, ya laitani kuntu misluk. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Pak, khawatir Sayyidina Abu Bakar atas sesuatu apa yang masuk ke dalam perutnya. Ini kata Sayyidina Abu Bakar, sungguh indahnya engkau wahai seekor burung. Templok ke pohon mana aja ada buahnya, engkau makan di situ. Ma alaika hisab, engkau tak akan dihisab oleh Allah. Wala alaik adab, engkau tidak akan diadab oleh Allah. Ya laitani kuntu misluk, sungguh beruntung kalau aku bisa menjadi sepertimu. Manusia ada hisabnya Pak. Kita masuk supermarket, ada fulan si A sama si B. Yang si A apa aja diambil Pak, ciki, coklat, apa aja dah, belanjaan banyak, sayuran, ada wortel, ada bulu banyak. Yang si B masuk cuma ngambil satu air mineral doang, kecil. Ketika dihisap mau ngebayar, kira-kira yang paling cepat yang mana Pak? Yang si B. Apa nanti? Air doang, udah bayar selesai. Ini wortel, kentang, timun, apa aja. Jadi semakin banyak yang kita dapat di dunia itu semakin banyak hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya Rabb, tidak ada satu di antara kita yang diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan barakah ini majlis saya harapkan bisa menjadi sirat jembatan kita untuk menghubungkan kita punya cinta kepada cintanya baginda Nabi besar Muhammad. Pak, terakhir banget Pak, jangan sampai lupakan ada namanya mahabbah muttasil Pak, cinta yang bersambung. Kita sekarang gak hidup di zaman Nabi, tapi kita punya mahabbah muttasil, cinta yang bersambung. Dengan cara apa sekarang Pak? Cintain para ulama Pak, para habaib, para kiai, para orang-orang yang lurus mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Itu adalah cinta mahabbah yang menyambungkan kita, hati kita dengan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Assalamualaikum wal afu minkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.